Menyambung pengajian kemarin, permisalan jalan hakikat. Ngarannya al-amsilatul mudrikah. Permisalan perumpamaan kalau kita mau jalan hakikat. Bulan di langit, malam purnama, malam itu malam Jumat. Jadi kalau dibenih orang, hasilnya pada bersirik nih. Kalau malam bulan purnama, malam Jumat, masing-masingnya mandak. Gidar diisi banyak sambil baca selawat. Pas tengah malam kan bulan di atas kalau sebukuan bulan ada di emper itu. Nah, diambil orang pakai mandi supaya pindah bunga. Supaya pindah ganteng. Itu tadi ini kan amal kali ke anak ini. Tapahulan bulan purnama mudahan. Oh, orang bahari. Jadi diambil misal bulan di langit malam purnama, malam itu malam Jumat. Perlu diketahui Jumat artinya berkumpul. Berkumpulnya beberapa hari dalam seminggu. Itu arti Jumat. Kita pada hari Jumat disuruh berkumpul sembahyang. Sembahyang sholat berjamaah hari Jumat. Wajib tuh. Sampai 3 hari berturut-turut. Misalnya kadang-kadang Jumat, nah menapik khoison tuh sudah. Dibilangnya 2 kali, jangan 3 kali. Kalau ya karena kan 3 kali, 2 kali sudah, 3 kali jangan ada nyakawa Jumat. Karena dicap dengan munafik kholis, munafik bebenaran. Itu menurut hadis Nabi lah. Kecuali darurat, minum kada kawa ya kan. Masalah itu. Sembahyang johor aja lagi. Pertama orang, nah jika belum dikatakan sempurna, memang kada terkumpul, kada sempurna harinya. Pertama, orang mukmin kita nih. Kedua, Nabi kita siapa? Diri Nabi kita Muhammad. Pada ketika Jibril perintahkan mengambil borok ke dalam surga, bingung Jibril karena di jalan surga itu ada 40.000 ekor burak. Ketemu Jibril dengan ekor burak yang bersedih, tapi aneh. Lidahnya bertulis kalimat Muhammad. Yang ditanya oleh Jibril, mengapa engkau burak tidak seperti mereka itu bergembira? Jadi ujar burak yang tadi, aku merindukan yang bernama lidahku. Akhirnya kan dijumpakanlah diri Nabi. Dipertemukan akhirnya dengan diri Nabi. Jadi pada ketika itu Nabi kita sudah berbaring-baring di antara Hijr Ismail. Ini yang diceritakan oleh Nabi dengan sahabat. Kalau anda tahu sejarah kita tukar kitab Dardir. Baca kitab Duratul Hib. Baca kitab Sirajul Duhat. Itu khusus bicarakan tentang terjadi Isra dan Mi'raj. Nah, jadi dahi burak tadi betul kalimat Muhammad Rasulullah akhirnya dipertemukan dengan diri Nabi kita, dan pada ketika itu Nabi kita di Hijr Ismail. Begitu Jibril dibangunkan oleh Jibril, Pak Ijan bil burak, kayak itu bahasanya. Ujar Nabi dengan sahabat. Pak Ijan tiba-tiba Nabi melihat burak bertulis Muhammad Rasul. Ini ngaran Nabi. Jangan merindukan dengar Nabi didapatkan dengan diri Nabi. Makanya bila goreng tulis sini Muhammad supaya bini saya. Ini sejarahnya benar. Kok kenapa kan dibicarakan? Ketinggal ilmu sudah terkatak, ilmu sudah kisah alam dunia aja. Lalu ada berkat Yesus dan Mi'raj. Nah, jadi ini kumpulkan 3. Pertama orang mukmin kita nih, ya. Kedua Nabi kita siapa? Nabi maksud diri Nabi kita ya Muhammad kan.
Ketiga, diri zat Tuhan yang suci. Kumpulkan, jadi akan satu. Nah, kayak apa cara mengumpulkan? Ingat di dalam tauhid. Ma bainal adami adam. Di antara dua yang tidak ada, hukumnya sama dengan tidak ada. Contoh, asalnya kita ini tidak ada, ya kan? Dari hasil perkawinan ada, tapi satu saat tidak ada. Ini namanya barang di antara dua yang tidak ada, hukumnya sama tidak ada. Amalnya mati, kita lagi di dunia. Saya di dalam kubur melapai di bandar ini, di tengkorak lagi ya kawan. Kumpulkan kita sebagai seorang mukmin, kita ini orang yang mengumpulkan. Jangan di siapa kita kumpulkan lawan diri Nabi, lawan diri itu kita kedada, memang kita kedada kan pada hakikat kita ini barang di antara dua kedada. Kedada asal ada, satu saat kedada kan. Jadi ada mana? Nah ada di Tuhan, jadi Nabi. Ya, yang dikatakan sini permisalan jalan hakikat. Apa maksud permisalan jalan hakikat? Jalan hakikat jalan menghubungkan diri lawan diri Tuhan, diri Nabi. Itu dengan panah istiqrat. Panah keyakinan rasakan bahwa diri Muhammad itu artinya panah. Istiqrat sama dengan panah. Lakukan di tempat yang khusus. Jangan di muka-muka rumah. Karena kalau sudah saking asik, kiau kawan ujar. Kalau ada teheran jadi pindah. Ya kalau sudah asik kan, ini kan bisa asik kan. Ya kalau sudah bujur-bujur tahid, timbul asa asik. Jika ada keingatan lagi dalam dunia ini, nah. Lawan harta ada keingatan, lawan bini anak ada keingatan, lawan gawin ada ingatan, saking asiknya. Belajarnya ada asik-asikan lah Tuhan dan Nabi nih. Jadi kita sekumpul itu kemuliaan beliau sampai sekarang ini karena asiknya ya. Padahal dibaca sini syair-syair aja, cuma asiknya itu nah. Kita iya dia pun kalau baca selawat, tapi kalau terbayang-bayang di batin kita diri Nabi kita nah, ya itu nah kelemahannya. Karena Al-Quran mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Coba lihat di bahasa Al-Quran. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, cintailah kekasihnya. Cinta satu hari tak bertemu hati rasa sahabu. Karena waktu dicintakan keganangan harus lah itu coba-coba dialih kecintaan lawan kepada Tuhan dan Nabi. Karena Nabi dalam hadisnya tidak sempurna iman, ya kan? Terkecuali Allah dan Rasulnya lebih dicintainya. Dicoba-coba malam hari. Ngarang cintanya ada diucapkan dengan lisan. Rasanya yang nampak isyarat pada Muhammad Nur yang ngarang Tuhan Muhammad yang Nabi cinta kepada Allah dan Rasul. Tenang hati dan pikiran itu kan. Rasanya emak ada kau kisah ya kalau ada nilainya kenikmatan di dunia ini. Nah, saya merasa asik lawan rindu kita ini kan pakai saja. Aduh ini malam ini hilang tes aja barang ya ada jangan sampai ke dada. Bila ke dada berbahaya kan. Bahayanya kalau ada syafaat Nabi. Bahayanya. Nah, kejar orang bahari. Ini kan bicarakan ini ilmu orang bahari. Karena aku mendalami ilmu orang bahari sampai kemarin kita sih dari belajar dengan ulama bahari ya Allah. Karena banyak manfaatnya. Aku lihat tuh nah aku rasakan doang. Aku lihat aku rasakan. Baik sudah. Jadi kita ini mengumpulkan ya antara dua mulia. Nur ngaran Tuhan boleh dikatakan nur diri bagi Tuhan.
Muhammad nggak ada nabi, boleh diartikan diri bagi nabi kan. Nah, supaya kita suci dan mulia. Itu kalau Al-Quran sudah jelas mengatakan, ya kharuju min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisaribin. Ini waktu itu aku di Banjar tahun 74 belajar dengan mu'alim syukur sidin 25 tahun di Makkah. Arti dari ayat itu keluar dari tahi dan darah. Apa yang keluar dari tahi dan darah nih? Percampuran antara tahi dan darah keluar labanan. Labanan karena susu. Khalisan yang bersih. Sa'igan lisaribin. Sedap bagi yang meminumnya. Dan menjadi kesehatan. Tahi hukumnya apa? Pasti jar kita najis, memang najis. Darah hukumnya apa? Sama juga najis. Percampur antara dua najis, keluar susu. Ini dalam Al-Quran. Percampuran di antara ngaran Tuhan, orang ngaran Tuhan nih. Muhammad ngaran Nabi. Percampuran dijadikan satu untuk menjadikan hakikat diri. Tanawar bainahuma al-jalal wa jama'. Akan keluar jalal lawan jama'. Apa sih arti jalal? Kebesaran dan kemuliaan Allah. Saat kita masuk ke alam kubur, karena kita melihat, oh ini kada perlu ditanya nih, ya ngalih ke bandar aja, kepilihan berakun aja. Karena jalan zaman yang keluar di antara dua ini apa? Diri Tuhan, diri Nabi kan. Itu karena marbe Muhammad al-Jalal wal Jamal, bercahaya di antara keduanya. Jalal itu kebesaran, dosa kita diampuni. Jamal keelokan Muhammad, kita mendapat syafaatnya. Ini masuk ayat yang begini ini. Dan ini jarang dibicarakan orang karena gurunya kada belajar, lo kada tahu artinya. Lalu bodoh kita dunia, kada tahu. Oleh karena itu apa namanya minuka maaf, janganlah kamu seperti iman orang yang bodoh. Ala innahum sufaha. Kalau jadi orang bodoh lah. Lakin layak laman baru kita di akhirat tahu. Iman kita melayang belum sampai kita alam kubur sudah melayang. Apa pada dipokulnya oleh muka ke dalam kubur ya kelak. Karena hubungan di dalam Tuhan kan ada melekat kan pernah. Kalau ada melekat tadi intim hubungan ini kan. Nah kayak apa sih kayak intim? Rasakan yakin supaya intim. Supaya istilah orang bahari supaya norma itu melembaga kan. Jadi diri kamu lembaga jangan bahari. Lain lembaga sosial lain. Lembaga ini jadi darah daging mesra pada selang rahim dan batah tubuh sebagaimana mesranya air dengan tumbuhan bagus. Dan orang baru misalkan bagus, orang baru mencontohkan hal-hal ini maka dibaca oleh kita, akhirnya rugi kita juga kena. Nah ini yang dimaksud, tidak orang menyimpulkan dari dua mulia, diri Tuhan, diri Nabi, bahasa Nabi Nur Muhammad, diri Tuhan bahasa kita, diri Nabi bahasa kita juga. Nur itu nama Tuhan, Nur itu boleh diartikan diri bagi Tuhan, Muhammad itu nama Nabi, boleh diartikan diri Nabi. Kada perlu kita bicarakan itu, nah ianya yakini rasakan bahwa diri Muhammad. Sampai rasanya hilang, kada ada Allahnya. Itu harap benar tuh. Ini memancar jalan jama. Biar orang hendak manu kita terbalikan jadi manu kan. Nah, ini hendak sangit balik kembali sayang. Ada sanggup nih aku melawan ini itu. Nyambat itu ke Tuhan, nyambat itu dia bilang ke Tuhan, mau jangan nyambat aku jadilah lah, ya jadilah Josu lain salah itu. Sambungannya, nah, satu jalan, bulan bercahaya itu diumpamakan dengan Nur Muhammad. Bulan kan bercahaya, cahaya itu diumpamakan Nur Muhammad. Dan yang dicahayai orang mukmin. Kalau yakin nih bahwa Nur Muhammad, kita orang mukmin dapat cahaya.
Cahaya Pak, jangan cahaya jalan lawan zaman. Nah, ini sengaja aku buat ini karena aku belajar ini tidak aku menjelaskan. Jadi kalau membaca itu kadang-kadang ada paham. Ini nang mati lenyap nak, sampai di kuning. Nah, habis sudah. 2, bulan diumpamakan adanya diri zatnya. Nah, bulan diumpamakan adanya diri zatnya. Adanya diri Tuhan. Ini bulan dinamakan diri Tuhan. Jangan bulan dipadakan diri Tuhan. Ini contoh kan. Nur Muhammad diumpamakan cahaya bulan. Nah, jadi Nur Muhammad diumpamakan cahaya bulan. Jadi cahaya ini menunjukkan adanya bulan. Bulan kalau ada cahaya, yang tidak ada. Orang ini dicahayai oleh cahaya bulan, memancar, hilang kena diri orang mukmin kena dengan cahaya tadi. Cahaya ini luar biasa. Ada kisah profesor, orang ini profesor, dia kan udah percaya kalau Nabi dijalankan dari Mesir ke Mesir Aqsa, dari Mesir Aqsa langit, karena perjalanan ditempuh dengan sesingkat-singkatnya. Tapi kalau cahaya yang berjalan, cahaya ini perjalanannya lebih cepat Allah. Bukan lawang masuk cahaya orang, ya kan? Lalu percaya, siapa yang mau percaya? Ya, Nabi kan. Kalau cahaya yang berjalan, mudah aja cepat dia sampai dari Mesir Aqsa ke Mesir, dari Mesir ke Mesir Aqsa, dari Mesir Aqsa naik cepat aja kalau cahaya. Selain daripada saya lambat prosesnya untuk sampai. Nah, ini contoh yang dimaksud bulan diumpamakan adanya diri zatnya. Nur Muhammad diumpamakan cahaya, dan orang ini yang dicahayai hilang. Ini kekuatan cahaya Muhammad Nabi Muhammad. Karena memancar cahaya jalan lawan yang diampuni dosa kita. Habis sudah. 3. Diri orang mukmin kamil, diri orang yang mukmin kamil sebenarnya adalah Muhammad. Jadi kalau ingin menjadi mukmin kamil, kalau arti mukmin kamil, mukmin yang sempurna, mukmin yang kamil ini karena ada ditanya di kubur, ada dihisab, ketika menjalani titian siratal mustaqim seperti kilat. Orang mukmin kamil artinya kan diproses lah. Ternyata sebenarnya adalah nur. Kalau menjadi mukmin kamil, yakini rasakan diri Nur Muhammad, jar orang bahari. Jangan tapi 4 orang ini karena mengandalkan akal kadang-kadang. Kalau mengandalkan akal, kita kadang boleh mengandalkan akal. Kalau Nabi katakan bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad, keyakinan rasakan diri Muhammad, jangan tes kemari. Kalau pakai sah menjelaskan silahkan, tapi cara amalnya kembali kepada asal diri. Kada kembali kepada saya, karena mau jadinya kalau mau. Aku kan bisa pindah kayak itu aja kan. Alhamdulillah. Ini cara amaliyahnya. Kadang-kadang kita tahu bahwa di Muhammad berpikir pendapat ini utama, ya bang pikiran bisa kemari ya, kalau ada kembali kepada asal diri, hampa kan jadinya, sia-sia jadinya kan. Mengejar orang yang berpengalaman, yang kelihatan keramah orangnya, habis sudahlah. Pada syariat diri mereka yang mukmin kamil, pada syariat diri mereka yang mukmin kamil ada hubungan dengan nama Tuhan dalam nur. Jadi pada syariat diri kita orang yang mukmin kamil ada hubungan dengan nama Tuhan. Nama Tuhan yang dikatakan oleh Nabi, sahabat Nabi Nur Muhammad kan dikatakan oleh Nabi nih, jangan bolehlah seorang, ya kan? Dan ada hubungan dengan nama Nabi, ya Muhammad kan ada Nabi banyak,
Ngaran Tuhan 99. Apa namanya keluar dari mulut Nabi? Oh ya Nabi mereka orang mukmin Muhammad. Ambil yang keluar dari mulut Nabi. Jangan Allah Muhammad. Kadang itu Nabi mengatakan. Atau Rahman Rahim kada kan. Tapi kalau berzikir ya Allah Rahman silahkan. Itu zikir ngarannya kan. Ini kita masalah sebenarnya Nabi apa yang diucapkan nanti katakan Nabi Muhammad itu yakin nih. Lain daripada itu siapa Nabi Muhammad tadi? Nah, kayak ceritanya tuh. Ini kan para penamatan. Jadi harus arahnya betul-betul kan. Mentamat kan ada arahnya. Ya nah, publik kan. Sangat jago. Ini para akhirnya nah, aku bicarakan kayak ini. Ini sudah 9.000 habisnya ini. Sudah 9.000 habisnya. Orang guru-guru, makanya orang datang terus. Tadi datang pulang jam 70 orang ini. BA2. Tadi datang jauh berapa ya? Tambah orang Banjar. Air taruh sopi. Ngalah bagiannya. Karena yang melihat isinya ini nah. Memang, aduh kada pemirsa karena sambungannya. Nah, jika pada hakikat diri mereka yang mukmin kamil ada hubungan dengan zat Tuhan. Namun pada hakikat lebih lagi bahwa diri orang mukmin kamil ada hubungan diri Tuhan dalam Quran nur 2. Oleh karena itu orang dia mengatakannya diri Tuhan itu nur zat orang bahari. Diri Tuhan itu nur zat orang bahari. Mengatakan Allah Tuhan nama bagi kebesarannya kan. Bukan diri ngaran. Dan ada hubungan dengan diri Nabi ya Muhammad. Itulah kan. Apakah ada Nur Muhammad lah? Ternyata Muhammad diri kita yang sebenarnya. Jadi pada hakikat diri kita ada hubungan diri Tuhan. Diri Nabi bahasa Nabi tetap Nur Muhammad. Jangan dirubah-rubah. Merubah bahasa keluar dari Nabi bahaya akibatnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa apa yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu dari Tuhan. Dipadakan Nabi mereka dari itu. Tidak bolehlah seorang. Nah, kok ada lagi mau sampai akan ini. Nah, maka ada masih ampihan, nggak ada apa jual. Aku sudah anak ampihan lawas sudah aku ini lain sudah ampi sudah ya kalau. Nggak ada masih juga ya kalau. Nah, habis gampang. Seandainya jika tidak ada bulan, maka tidak ada cahaya. Dan jika tidak ada cahaya, mestilah gelap. Jadi kalau keadaan Muhammad jadi berarti di gelap. Coba lihat di dalam Durun Nafis. Durun Nafis termasuk tasawuf tertua di Kalimantan. Yang mengarangnya Syekh Muhammad Idris An. Apa kata beliau? Telah mengijazahkan buku guru Syekh Muhammad Idris An-Nafis, Syekh Umar Khan, orang Pakistan, murid daripada Syekh Saman. Datu Pelampaian, murid Syekh Saman. Nah, Syekh Muhammad Idris An-Nafis murid dari Syekh Saman. Ada murid dari murid Syekh Saman tuh, nah, sejaman aja mata anum pada si Muhammad Asad. Jadi ujar pengarang Durun Nafis Syekh Muhammad Idris An-Nafis telah mengijazahkan guruku usyahadahkan Nur Muhammad pada sekalian rahim dan batang tubuh hingga misra pada sekalian rahim dan batang tubuh sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Allah akan memperlihatkan keelokan dirinya. Karena badan kita kasar, ini kasar ngaranya nah. Dan julmah gelap. Kadang mungkin kita bertamu lawan Tuhan. Kadang mungkin kita melihat Tuhan karena nah ini akibat bagi orang kadang mengenal diri. Kadang bertamu lawan Tuhan, kadang melihat Tuhan.
Dia melihat Tuhan, biar nang sebahagiannya aja karena kesunyian kalah kenikmatan di dalam surga ada. Nah, tidak bernapis, melainkan dengan wasitah Nur Muhammad, dengan perantaraan Nur Muhammad. Jadi amal marifat di bawah bernapis, amal marifat di bawah bernapis. Jadi orang Banjar amal marifat itu alifannya, bernapis Al-Qur'annya. Orang Banjar bahari. Nah, kesannya lah. Jadi apa sih isi darun napis? Ini kalau belajar darun napis, karena banyak banget tamat darun napis, sempat belajaran aku nyaman, ada guru Muhammad, nyaman karena aku mendalami tentang itu dan belajar. Kadang-kadang guru melajari kita tahu juga salah jarak majikan. Karena tamat darun napis petakun aku kayak apa guru darun napis ini ianya jangan kayak ini ujar pengarang darun napis. Warat tabutuha ala muqaddimatin wa arbati busud wa khatimah. Aku susun kitab Darun Napis ini pertama-tama atas muqaddimah kata panduan. Muqaddimah ini isinya nama membatalkan salik. Kita nih orang yang salik, orang yang menjalani jalan untuk mengharapkan rahmat dan reda, salik caranya. Bata kada berhasil kita mendapatkan dan rahmat karena ada ria, sum'ah, ujub dan kabar. Ini dikatakan muqaddimah. Nang kedua arbatu busul 4 pasal. Pasal terhadap orang bilang tauhid nih. Kedua pasal terhadap sifat, jalan sifat nih. Nang ketiga pasal tauhidul asma, yang keempat pasal tauhidul zat atau ma'rifatu af'al, ma'rifatu sifat, ma'rifatu asma, ma'rifatu zat. Yang 4 pasal wa khatimah, 1 kesimpulan. Yang dimaksud khatimah ya masalah Nur Muhammad menyimpul 4 pasal terdahulu sama Al-Quran yang diterima Nabi di hadirat Tuhan. Jadi ujar Tuhan, a'taituka sab'an minal masani wal Qur'anul azim, keberikan kepada Muhammad 7 ayat surah Fatihah kan, mengumpulkan 30 juz Al-Quran. Fatihah 7 ayat. Imam Syi'ibni ayat pertama dari Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam yang lain awal dari surah Fatihah alhamdulillah, tapi tetap 7 ayat. Yang mana ke enamnya ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat tuh. Kalimat Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat tuh. Bedanya. Nah, kita kebanyakan di Indonesia pengikut sama Syafi'i ya. Jadi 6 ayat di bawah mulai dari alhamdulillah sampai al-dalil tersimpan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu 5 kalimat. Bi pertama, ismi kedua, Allah ketiga, Bismillah kan, Rahman keempat, Rahim ke. Mulai dari ismi Allah, Rahman, Rahim tersimpan di bi ini, di ba situ. Ba itu punya titik. Jadi jar seseman di dalam kitab beliau an-nuqtatu hiya markazuz jairah wal muradu bin nuqtah ya nuqtatul ba, itu dulu titik itu dulu hanya melimpah alam semesta sama Baitullah. Baitullah itu situ keampunan keridhaan rahmat hanya melimpah ke alam semesta. Jadi disebut dengan markas. Maka di dunia ini kantor gubernurnya markas, bantuan pusat ke kantor gubernur hanya sampai ke daerah-daerah. Wal muradu bi hakikat yang dimaksud dengan sebenar-benar titik ya hakikatul insan. Ini maksudnya ialah sebenar-benar manusia, sebenar-benar manusia Nur Muhammad. Jadi yang dimaksud dengan titik itu dan Nur Muhammad. Nur Muhammad kan diri kita yang sebenarnya nih, menurut Nabi bukan berpendapat
Bi itu artinya dengan Tuhan Muhammad mulanya asalnya. Karena Muhammad dijadikan Allah pertama kali yang dijadikan Allah. Di langit bumi belum ada, malaikat belum ada, manusia segini ada. Kalau mula-mula Allah jadikan sebelum ada alam semesta, pertanyaannya dengan satu hadir Muhammad. Jawabannya dengan diri Tuhan kan, karena yang lain belum ada. Nah ini maksud di pertama, dengan Tuhan itu Muhammad asalnya mula-mulanya. Jadi menghendakkan Tuhan kembali ke asal diri. Lawan Tuhan tuh lawan Nabi ya. Kenapa? Karena Tuhan kan hendak memisahkan diri Nabinya. Nabi pun tidak akan memisahkan diri Tuhannya, itu hebat. Jadi ngaruhnya serantang. Gitu kan. Kemudian dengan kujar Tuhan ayat bagi orang yang meyakini merasakan dirinya Muhammad sekarang, gitu kan? Dengan kujar Tuhan bagi orang yang meyakini merasakan diri Muhammad. Nah, kadang meyakini ada di para Tuhan, ada disertai Tuhan kan, kembali jatuh sampai ke hadiratku terima dengan rahmat dan ini ngarannya mengumpul ngarannya. Jadi bisa mengumpul, bini dua kumpulakan jadi satu barang itu, jadi karena jadi jalan bisa bini. Tapi itu ada di ilmunya kan sumpahnya itu ya kan. Nah semuanya pulang. Habis sudahlah. Lima, orang yang mukmin kamil, mesti berkeyakinan untuk mendapatkan cahaya. Harus itu mendapatkan cahaya. Cahaya itu bukan makan Muhammad tadi kan? Cahaya apa? Cahaya jalan lawan jamaah. Harus menisbahkan diri mereka kepada Nur Muhammad. Harus menisbahkan diri kepada Nur Muhammad. Aku kadang mandakan wajib. Kalau kau padakan wajib, habis ditentang ulama-ulama di Banjar. Amun aku katakan harus, siapa yang hendak? Ya kan kadang-kadang ada apa? Jadi menang kok, apapun menang kok. Karena bahasa yang kepakai bahasa dari guru-guru bahari. Jangan kalau pernah ada kontroversi ya kan. Jadi pakai bahasa orang bahari supaya alhamdulillah sampai sekarang kada ada orang miskin melakukan. Karena kalau pakai bahasa yang bujur. Ini kadang-kadang kada tahu dibahas aja yang mana. Harus menisbahkan diri mereka kepada Nur Muhammad atau membangsakan diri mereka kepada Nur Muhammad supaya diri mereka ada hubungan dengan bulan dan cahaya. Misalkan supaya diri nih ada hubungan lawan bulan lawan cahaya, ya bulan dinamakan Tuhan, cahaya dinamakan Muhammad. Supaya ada hubungan. Maka ada hubungan yang dipadakan iman orang bodoh. Percaya, dia percaya. Oleh karena itu Imam Ghazali di dalam kitab Iyaluddin mengatakan, "Man lam yataghaghal bi ilmina yukhafu alai su'ul khatimah wa wala ya'lam wa min akbar kabair." Barang siapa yang kada mendalami ilmu kami, ilmu apa ini masuk Imam Ghazali, ilmu batin, ilmu hakikat dan ilmu marifat, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan mereka kada tahulah kita mati orang dalam keadaan su'ul khatimah kada tahulah kita bawa orang mati dalam keadaan su'ul khatimah kada tahu. Kan mengetahuinya Allah aja. Kita disuruh mencari ilmu. Kira-kira ilmu ini membawa kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ilmu apa? Kalau Imam Ghazali ilmu batin ada dua, ilmu hakikat lawan ilmu syariah. Kadang mempelajari, kadang khawatirkan mati dalam keadaan husnul khatimah dan dia kada tahu dan dia dalam keadaan dosa besar. Bahaya gana sekalinya kan. Nah, habis sudahlah sambungannya nih.
supaya diri mereka ada hubungan dengan bulan dan cahayanya agar terlepas dari kegelapan dan kezaliman. Pada syariat bahwa kita bukan matahari, kita bukan Tuhan, bukan juga cahaya, bukan juga Nabi. Pada hakikat kita ada hubungan di dalam diri Tuhan dan diri Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad dengan Tuhan, Nabi, Tuhan itu bahasa kita. Nabi bahasa Arab artinya memberikan kabar diri Nabi ya Muhammad. Ini maksudnya pada hakikat sebenarnya bahwa diri mereka orang mukmin ada hubungan dengan bulan dan diri Tuhan dan cahaya dalam diri Nabi. Maksudnya bahasa Nabi Nur Muhammad pokoknya bulan cahaya, dan itu bahaya bahasa kita, bulan cahaya bahasa kita ya Pak. Ini kan permisalan, misal jadi al-amsalatul mudrikah, artinya permisalan yang harus kita pahami untuk menjadikan ilmu. Nah, sudah pada hakikat bahwa mereka orang mukmin kamil, ini pada hakikat bahwa mereka orang mukmin kamil, mereka orang yang mukmin sempurna ada hubungan dengan diri Tuhan dan diri Nabi. Sekarang cara pengamaliannya karena isi gerak di Nur Muhammad saja. Yakin rasakan diri Muhammad. Itu cara pengamaliannya, jangan lebih dari itu. Karena itu yang keluar dari mulut Nabi. Soal karena merasakan diri rasanya ke dada, itu kan dari ma'unah yang kita amalkan. Kita melihat diri dari kita itu kayak kita juga. Nah itu kan ma'unah amaliyah artinya. Jadi kita mulai kepada asal diri aja, asal diri Muhammad itu aja. Saking asiknya karena memang merasa kita ke dada. Iya nang orang ini karena lenyap dia orang itu jarang bahari lenyap. Jadi pada hakikat bahwa mereka orang mukmin kamil ada hubungan dengan diri Tuhan dan diri Nabi. Yang diri Tuhan itu yang Nur, diri Nabi itu Muhammad. Kumpulkan yang menjadi Muhammad kan. Namun kita bukan Tuhan dan bukan Nabi, ada hubungan aja. Jangan ngaku Tuhan dan jangan Nabi kan. Ngaku aja Nabi pasti dikafirkan orang. Karena aja Nabi lah Nabi awala Rasulullah Badi tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul sesudah ujian Nabi. Ini ngaruhnya jalan hakikat, bukan jalan marifat. Jalan hakikat ini jalan mula-mula yang Allah jadikan. Kalau jalan marifat, jalan setelah ada alam semesta. Ini termasuk jalan alam supla, alam rendah. Kalau jalan hakikat, jalan alam mu'ya, alam yang tinggi. Karena kita sambung insya Allah Rabbuna akan datanglah. Bahwa misalnya jalan marit sampai di sini.